Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa manajemen. Ya, kita bahas dulu terkait dengan proyek OTS ya, terkait dengan mata kuliah e-commerce yang Ibu ampuh. Untuk ujiannya sendiri sekitar tanggal 11 Mei, hari Rabu, ya, sehabis libur Lebaran. Jadi minta tolong karena waktunya masih panjang, mungkin diusahakan secara maksimal dan sangat efektif ya terkait dengan ujian UTS-nya ya. Dan UTS-nya itu kita bahas ya sekarang ya. UTS-nya itu terkait dengan proyek. Oke, kelihatan ya di halaman sini proyeknya. Oke, proyek. Jadi mahasiswa saya minta tolong nanti terkait dengan proyek ini dibuat sebuah rancangan terkait dengan e-commerce. Nah, di sini Ibu taruh formatnya, pertama dengan nama e-commerce. Di nama ini diperbolehkan juga untuk menggunakan logo ya. Jadi kalau ada logonya mungkin bukan mungkin, tetapi akan lebih baik nilainya dibandingkan hanya menggunakan hanya sekadar nama. Terus kemudian latar belakang dibangunnya sistem e-commerce. Jadi kalau di mahasiswa kan kita mau bikin sistem, kenapa harus ada sistem secara online, kenapa harus ada e-commerce, ada masalah apa yang terjadi sebelumnya, atau mau ngambil kesempatan apa ya, mungkin bisa dibaca materi-materi atau mungkin bisa di-googling untuk penambahan materi atau misalkan pengetahuan ya. Jadi mahasiswa juga bisa nyari terkait dengan materi kenapa sih harus ada e-commerce gitu. Apa alasan-alasan yang logis daripada mahasiswa untuk mengembangkan sebuah sistem e-commerce. Selanjutnya, poin ketiga adalah produk atau jasa yang ditawarkan dalam sistem yang Anda rancang. Jadi rancangan namanya sudah ada, logonya ada, latar belakang kenapa ada e-commerce, terus kemudian sampaikan nanti produk-produk apa aja yang mau disampaikan atau yang mau dijual di dalam sistem ya, disampaikan bentuk produknya seperti apa, jenisnya mungkin layanan atau produk apa ya, bisa jadi itu jasa. Nah, terus kemudian dijelaskan masing-masing produknya seperti apa. Secara singkat aja, jangan usah terlalu rinci sekali, tetapi setidaknya jelas untuk dipahami bahwa nanti Anda akan bergerak dalam bidang pelayanan atau produksi produk apa ya. Terus kemudian selanjutnya adalah jenis dari e-commerce. Jenis dari e-commerce itu kan pernah kita bahas ya. Jadi antara interaksi bisnis, bisnis ke bisnis, bisnis ke customer, atau customer ke bisnis. Jadi ada beberapa arah ya, dalam artian kan di materi sebelumnya sudah Ibu pernah sampaikan ya. Nah, di sini ditanya nih, nah kalau di dalam sistem Anda, ini ada berapa jenis bentuk interaksinya? Apakah ada jenis-jenis bentuk antara bisnis ke bisnis kah? Atau misalkan bisnis ke konsumen? Atau konsumen ke konsumen? Atau bentuk-bentuk yang dalam artian Anda harus memilih bentuknya seperti apa, ya gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda menjawab bahwa nanti di dalam itu ada bentuk C2G, nah sebutkan kenapa dijelaskan bahwa ada C2G gitu. Jadi customer to government berarti apa bentuk daripada interaksinya seperti apa ya. Nanti dijelaskan kayak misalkan bisnis to bisnis biasanya kan hubungannya ke vendor ya, ke supplier dan lain sebagainya. Sama-sama dalam artian e-commerce yang dibuat itu membantu dalam hubungan atau komunikasi ya atau kegiatan bisnis antara sebuah perusahaan bisnis dengan perusahaan bisnis yang lainnya. Berarti interaksinya antara dua perusahaan bisnis, bisnis tuh bisnis. Nah, dijelaskan dalam setiap sistem e-commerce itu bisa jadi ada 2 sampai 3 atau sampai 5 tergantung kompleksitas daripada si sistem itu tersebut. Selanjutnya adalah konsep marketplace yang akan dibangun. Jadi konsepnya ada 2 ya, ada private and public. Jadi kalau misalkan sebutnya public seperti apa bentukannya, terus kemudian kalau private seperti apa bentukannya, ya. Sebenarnya kan tinggal disebut aja seperti apa, cuman private ataupun public biasanya nanti akan berhubungan dengan B2B, C2C dan C2B dan jenis-jenis lainnya ya. Karena kalau di public biasanya ada C2C. Oke. C2C. Oke, paham ya? Nah, kalau di private biasanya C2C tidak ada, tetapi biasanya ada B2C atau C2B. Dari bisnis ke konsumen ya, atau dari konsumen ke bisnis. Interaksinya dua arah seperti itu. Kalau public kayak Shopee, kayak Bukalapak biasanya kan ada beberapa ya, ada beberapa interaksi. Ada interaksi antara penjual dengan owner, berarti bisnis to bisnis ya kan?
penjual dan owner, bisnis to bisnis. Yang satunya bisnis untuk menyediakan lapak, ya kan? Yang satunya untuk menggunakan lapak untuk berjualan. Terus ada juga bisnis to konsumen, si penjual berhubungan dengan si konsumen. Atau bentuknya adalah pendaftaran terkait dengan kita daftar ke Shopee misalkan seperti itu ya. Berarti kita berhubungan dengan si owner, bukan ke penjual, karena penjual itu setelahnya kan. Oke. Bentukan seperti itu nanti akan berhubungan sekali. Jadi dalam artian mahasiswa tolong membaca materi dengan baik ya, karena nanti ketika di dalam artian ketika menyampaikan itu public atau private itu harus dijelaskan dengan baik. Selanjutnya adalah mahasiswa saya minta untuk mendesain aplikasi terkait dengan e-commerce itu sendiri dengan modeling. Modelingnya use case diagram. Use case diagram materinya sudah ada di e-learning, di mana nanti mahasiswa juga bisa untuk belajar ya terkait dengan ini. Kenapa mahasiswa manajemen saya wajibkan untuk belajar use case diagram? Karena use case diagram adalah diagram penggambaran aplikasi atau desain aplikasi yang paling gampang. Di mana di situ kan ada aktor, ada kotak ya, ada kotak, terus kemudian ada case-case tertentu dalam sistem. Case itu adalah fungsional yang bisa digunakan oleh si aktor ya. Nah, nanti dihubungkan dengan garis mana aktor yang bisa melakukan si kegiatan-kegiatan itu tersebut, case-case tersebut. Oke ya, jadi dibaca, dicari tahu lagi, karena sebenarnya belajar itu kan bisa sangat-sangat amat luas ya caranya, dan cari tahu bagaimana caranya. Mungkin dari Ibu, untuk penjelasan Ibu terkait use case diagram tidak terlalu dimengerti, boleh menggunakan yang lain. Dan Ibu tidak meminta Anda untuk menggunakan fungsi extend dan include. Nanti biasanya kan ada fungsi extend dan include, itu tidak digunakan sama sekali. Jadi tidak ada fungsi-fungsi kecuali dari aktor ke case aja. Oke, selanjutnya adalah bentuk-bentuk pembayaran yang dapat dilakukan dalam e-commerce. Kan ada materi terakhir yang Ibu sempat record ya, terakhir ya, karena kita akhirnya tidak jadi untuk pertemuan offline ya terkait dengan sistem pembayaran atau e-payment secara di mana pembayaran itu dilakukan secara elektronik. Nah, di situ Anda dalam rancangan e-commerce harus menjelaskan juga nanti di dalam e-commerce yang Anda mau buat itu rancangan pembayarannya seperti apa, bentuk pembayaran seperti apa. Karena ada bentuk-bentuk pembayaran elektronik, jadi Anda harus dalam artian seperti ini, merancang atau merencanakan kira-kira nanti mau pakai apa gitu. Mau pakai sistem teknologi yang mana ya? Apakah mau pakai mobile banking atau mau pakai mobile banking atau internet banking maybe, terus apakah mau bekerja sama dengan bank-bank tertentu atau mendaftarkan e-money atau e-wallet atau mendaftarkan kris juga misalkan seperti itu. Ini mahasiswa bebas untuk memilih ya. Terus selanjutnya adalah pedoman. Kelihatan ya pedoman ya. Terkait dengan pedoman, di mana mahasiswa diminta untuk mengerjakan masing-masing. Untuk satu dan lain mahasiswa itu harus berbeda. Semuanya dalam satu kelas itu harus berbeda. Judul ya, judul atau konsep daripada nama dan logonya itu harus berbeda. Boleh dikerjakan bersama dalam artian bukan dikerjakan bersama-sama, tetapi saling berdiskusi. Kira-kira seperti apa yang harus dibangun, yang direncanakan itu boleh sama-sama. Terus kemudian mengikuti pedoman pelaksanaan UTS. Terus kemudian pelaksanaannya sesuai jadwal, ya dikumpulkan pada e-learning dengan format PDF yang dapat dibaca dengan jelas. Minta tolong untuk mengerjakan dengan PDF yang sangat amat jelas ya. Jadi Ibu bisa melihat bentuknya seperti apa, dan dokumen diberi nama dengan NIM dan nama lengkap mahasiswa. Ya jangan sampai ketukar ya. Dan satu lagi, karena ini sesuai dengan jadwal, dengan sebenarnya jeda waktu pengerjaannya juga sudah lumayan lama, dan Ibu ini seharusnya mata kuliah ini tidak akan nabrak dengan mata kuliah lain ya, dalam artian kan sebenarnya ini juga hanya pengumpulan proyek, di mana nanti minggu depan mungkin kita baru akan bahas lagi setelah UTS, gitu kan bahasanya seperti itu. Bahasanya gini, di UTS kita merencanakan, nanti di UAS kita mengaplikasikan bentukan seperti itu. Nanti Anda akan mengaplikasikan dengan bentuk-bentuk atau aplikasi-aplikasi tertentu untuk membuat e-commerce-nya itu sendiri. Bentuknya seperti itu ya, gitu. Yang Ibu inginkan ya seperti itu. Jadi minta tolong untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya, tepat waktu, dan diinputkan ke e-learning, jangan sampai terlambat. Kenapa harus di e-learning? Karena ya bahasanya ya sama seperti Anda masuk ke dalam kelas,
sesuai dengan jadwal. Jika di luar jadwal berarti nilainya tidak maksimal ya. Jadi mohon diperhatikan ya, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin cukup sekian saya akhiri hari ini terkait dengan pedoman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.